Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Muhammad Zulfikar SH. Pada kesempatan kali ini saya akan mengangkat tema yaitu cara mengurus perceraian sendiri tanpa bantuan pengacara. Sebelum itu jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar kedepannya kami jauh lebih semangat lagi dalam memproduksi video-video hukum yang bermanfaat bagi Anda. Mengajukan suatu perceraian, tentunya Anda harus mendasari hal tersebut dengan alasan-alasan tertentu. Alasan-alasan di sini tentunya alasan yang telah digariskan di dalam perundang-undangan, yaitu Undang-Undang Perkawinan dengan kompilasi hukum Islam. Selain itu pula, adapun contoh-contoh dari alasan tersebut antara lain seperti zina, cekcok terus-menerus, maupun kekerasan dalam rumah tangga. Sebelumnya saya sudah membahas mengenai alasan apa saja dalam mengajukan perceraian yang nantinya akan dikabulkan oleh majelis hakim. Untuk lebih lanjutnya, Anda dapat menyaksikan video tersebut di link yang sudah saya siapkan di kolom deskripsi. Jika Anda akan mengajukan atau mendaftarkan permohonan atau gugatan perceraian Anda, gugatan atau permohonan perceraian ini tidak dapat didaftarkan ke sembarang pengadilan. Untuk yang beragama Islam, gugatan ataupun permohonan perceraian didaftarkan di pengadilan agama di tempat istri tinggal ataupun di tempat istri berdomisili. Sebagai contoh, suami yang akan mengajukan permohonan cerai talak tinggal di Semarang, sedangkan sang istri tinggal di Solo. Maka permohonan cerai talak tersebut didaftarkan di pengadilan agama di kota Solo. Jadi prinsipnya gugatan ataupun permohonan cerai didaftarkan di pengadilan agama di mana istri tinggal. Sedangkan untuk yang non-Islam, gugatan perceraian didaftarkan di pengadilan negeri di tempat tinggal tergugat. Sebelum Anda mendaftarkan atau mengajukan gugatan perceraian Anda harus menyiapkan dokumen-dokumen yang nantinya akan dipergunakan dalam proses persidangan. Tentunya dokumen-dokumen yang dimaksud antara lain seperti kartu tanda penduduk atau KTP, kartu keluarga atau KK, buku nikah asli atau akta perkawinan asli, dan yang berikutnya apabila Anda akan mengajukan hak asuh anak, maka Anda harus mempersiapkan akta kelahiran anak. Kemudian apabila Anda akan mengajukan pembagian harta bersama atau gonogini, maka Anda harus menyiapkan BPKB kendaraan, buku tanah ataupun sertifikat tanah, dan juga kwitansi-kwitansi pembelian aset-aset yang Anda miliki secara bersama dengan pasangan Anda. Dan sebagai tambahan, apabila Anda berasal dari kalangan yang tidak mampu, maka Anda dapat menyiapkan surat keterangan tidak mampu dari kelurahan atau balai desa yang menerangkan ketidakmampuan ekonomi Anda, yang nantinya akan Anda serahkan ke kepanitraan agar Anda dibebaskan dari biaya perkara. Selain dokumen-dokumen yang tadi setelah disebutkan, yang tidak kalah penting adalah Anda harus mempersiapkan surat gugatan atau surat permohonan perceraian Anda. Di sini Anda dapat melihat ataupun mendownload di internet. Sekarang sudah banyak sekali blog-blog yang menyediakan format dari surat gugatan ataupun surat permohonan cerai. Jadi Anda tinggal download dan Anda tinggal sesuaikan. Namun di sini saya sarankan bagi Anda yang akan mengajukan perceraian agar Anda dapat menghadap bagian kepanitraan. Di sana Anda dapat meminta saran ataupun petunjuk mengenai cara membuat surat gugatan ataupun permohonan perceraian.
biasanya di sana sudah ada yang bersiap untuk melayani Anda. Selain itu pula di banyak pengadilan negeri maupun di pengadilan agama telah disediakan format-format mengenai surat gugatan ataupun surat permohonan perceraian. Jadi Anda tinggal pakai saja. Selain itu, ketika Anda membutuhkan saran hukum dan ingin berkonsultasi, di banyak pengadilan sekarang sudah banyak sekali ditemui pos bantuan hukum. Anda ke sana saja, Anda berkonsultasi mengenai perkara yang Anda alami. Di sana Anda akan mendapatkan pelayanan secara cuma-cuma dan gratis. Dan perlu diingat, nantinya ketika surat gugatan atau surat permohonan telah jadi, Anda buat sebanyak 7 rangkap. Tentunya di sini yang juga menjadi poin penting adalah mengenai biaya panjar perkara. Mengenai biaya panjar perkara sendiri di sini sifatnya sangat relatif. Ini bergantung dari seberapa jauh jarak tempat tinggal penggugat atau tergugat. Selain itu juga lama atau tidaknya proses dari perceraian Anda juga menentukan seberapa besar kecilnya dari biaya panjar perkara tersebut. Selain itu, rata-rata biaya panjar perkara yang harus dikeluarkan berkisar di angka 1 juta rupiah. Jadi bisa kurang, bisa lebih, tapi rata-ratanya sekitar 1 juta. Ketika gugatan atau permohonan Anda telah siap dan akan Anda daftarkan di bagian kepanitraan, nantinya Anda akan diberikan surat kuasa untuk membayar ke bank yang telah ditunjuk. Nantinya resi pembayaran yang Anda terima dari bank tersebut Anda berikan kembali ke bagian kepanitraan. Setelah itu barulah Anda mendapat nomor registrasi perkara Anda dan Anda tinggal menunggu mendapat relas panggilan. Setelah Anda mendaftarkan gugatan atau permohonan cerai Anda tinggal menunggu mendapat relas panggilan. Relas panggilan ini maksimal diberikan kepada Anda 30 hari. Bahkan bisa saja kurang dari 30 hari. Di sini relas panggilan tidak hanya diberikan kepada penggugat ataupun pemohon, relas panggilan nantinya juga diberikan atau disampaikan kepada termohon maupun tergugat yang disampaikan oleh jurusita pengadilan. Selain itu, khusus bagi Anda penggugat ataupun pemohon, setiap Anda mendapatkan relas panggilan dan di situ sudah ada jadwal persidangan Anda. Sebisa mungkin Anda menghadiri persidangan Anda tersebut. Jangan sampai ketidakhadiran Anda menyebabkan gugurnya gugatan ataupun permohonan Anda. Jadi, ketika gugur, tentunya ini akan menjadi kesia-siaan bagi Anda. Hal yang menjadi sangat krusial di dalam sebuah proses persidangan salah satunya adalah keberadaan saksi-saksi. Di sini Anda harus mempersiapkan minimal 2 orang saksi yang bisa berasal dari kalangan teman, keluarga ataupun tetangga yang tentunya di sini mengerti dan mengetahui persoalan yang Anda alami bersama pasangan. Di sini jangan sampai Anda menghadirkan atau menyiapkan saksi yang tidak relevan dengan masalah Anda. Karena dikhawatirkan nantinya saksi yang tidak relevan dengan persoalan Anda hanya merugikan kepentingan Anda. Jadi sebisa mungkin hadirkanlah saksi yang mengerti dengan persoalan Anda. Karena saksi ini yang akan menopang atau menguatkan dalil-dalil yang Anda sampaikan di dalam surat gugatan ataupun permohonan perceraian Anda. Jadi jangan sampai salah. Perlu Anda perhatikan di sini adalah ketika putusan telah diputus, Anda dapat memperoleh akta perceraian ketika sudah mencapai 14 hari dan putusan tersebut sudah memiliki kekuatan hukum tetap.
Namun khusus bagi pemohon atau pihak laki-laki yang tunduk dalam kompilasi hukum Islam, akta perceraian baru dapat diperoleh setelah ikrar talak dilaksanakan atau diucapkan. Barulah akta perceraian dapat diperoleh. Dan ini juga yang sering sekali luput adalah mengenai sisa biaya panjar perkara. Anda apabila putusan sudah disampaikan dan sudah selesai proses persidangan, Anda dapat menuju bagian kepanitraan untuk menanyakan sisa biaya panjar perkara. Apabila sisa, Anda boleh mengambil sisa tersebut. Namun apabila kurang, Anda harus melunasi sisa biaya panjar tersebut. Demikianlah penjelasan saya pada video kali ini mengenai cara mengurus perceraian sendiri tanpa bantuan pengacara. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi Anda, khususnya bagi Anda yang berencana untuk mengajukan perceraian di pengadilan. Saya ucapkan terima kasih dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan Anda kepada kami. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di episode berikutnya.